Audio Jungle. Kita mau silaturahim pagi ini. Bismillah, mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Amin. Kok ada suara Ani? Gimana ini? Ada, iya ada. Kok ada suaranya Zim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Monggo. Silakan. Alhamdulillah ngobrol-ngobrol di sini aja. Suasananya lebih nyaman lah. Ya, lebih adem kayaknya saat di sini. Ya, alhamdulillah. Lebih adem. Silakan. Alhamdulillah. Dari mana nih? Saya dari Lamando, Ustaz. Dari Lamando, alhamdulillah. Nih Ustaz Rudi nih dari Batu Malang, pengasuh Pondok Pesantren Al Hashimiyah. Terima kasih sudah berkunjung ke sini ya. Alhamdulillah. Monggo, silakan diminum dulu. Alhamdulillah. Silaturahim insyaallah pagi ini, Ustaz. Ini kami terima kasih sudah dikunjungin. Alhamdulillah. Mari kita praktekkan langsung karena ini adalah bagian dari amal soleh ya. Nah, sering kita mendengar bersama. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang pengen dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahim. Di antara silaturahim kayak seperti ini ya, insya Allah kita rasakan. Di antaranya ya ini ya, alhamdulillah. Jadi silaturahim itu banyak, lewat telepon boleh, ya kan? Ketemu langsung seperti ini di rumah boleh, di jalan juga boleh, di masjid lebih bagus ya. Nah, di masjid lebih bagus. Di sini seperti ini juga silaturahim. Alhamdulillah, apalagi sebentar lagi menjelang Ramadan ya. Luar biasa. Insyaallah tahun 2 hari lagi Ustaz ya. Ini insyaallah 2 hari lagi. Kalau 2 hari lagi insyaallah ya kita bersama salah satu santri kita ini silaturahim di sini ya. Ingin berbagi sharing ilmu ini Ustaz. Bincang-bincang ringan ini. menghadapi Ramadan, menyambut Ramadan ya. Alhamdulillah, kami senang luar biasa. Jadi hal ini harus dirasakan. Banyak hadis-hadis yang sudah kita tahu, kemudian prakteknya ya seperti ini. Nah, mempraktekkan daripada ilmu-ilmu hadis ya. Kita bincang-bincang ringan ya. Alhamdulillah tentang kesiapan kita dalam menghadapi Ramadan ini. Datangnya Ramadan ya. Insya Allah 2 hari lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan kita waktu yang tidak lama lagi, mudah-mudahan kita masih panjang umur. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Ramadan yang kurang 2 hari lagi nih Ustaz. Amin ya Allah. Dan kita juga ingin berbagi dengan saudara-saudara kita juga, ya kan gitu, supaya ya mari kita niatkan bareng-bareng lah bahwa puasa tahun ini benar-benar apa ya? Beda ya dengan puasa yang lalu. Sebelum-sebelumnya. Ya. Harapan kita puasa kita ini bisa lebih baik ini Ustaz gitu. Insya Allah lah. Pokoknya yang namanya menyambut Ramadan itu harus senang.
Pertama harus senang. Nah, yang nggak senang ya biar, yang penting kita harus senang ya menyambut Ramadan. Senang apanya kita ini? Ya harus senang puasanya ya. Namanya Ramadan ya puasa. Sudah titik. Namanya bincang-bincang tentang Ramadan ya puasa. Ya. Jadi diharapkan kita semuanya ya, saya sampai-sampai semuanya ini ya puasa. Pokoknya asal bincang-bincang Ramadan puasa. Puasa harus dikuatkan. Jadi harus kita benar-benar niatkan bahwasanya kita di bulan Ramadan ini mari kita niatkan untuk puasa. Iya, yang semua orang Islam tuh kalau tidak ada udzur syar'i puasa gitu. Udzur syar'i kan kalau sakit, kalau datang bulan menstruasi bagi perempuan, musafir, sudah tua renta yang sudah tidak kuat lagi untuk menahan lapar dan dahaga itu, dan hal-hal yang diizinkan oleh syar'i. Lah kalau sudah nggak ada alasan, udah puasa saja. Namanya bulan Ramadan ya puasa. Tidak usah panjang lebar. Jadi kalau Ramadan itu ya puasa. Nah, itu ya. Itu yang paling tepat. Puasa itu berat apa enggak ya kira-kira ya? Enggak, wah, luar biasa, alhamdulillah. Berat Ustaz itu ya. Bagi antum gimana Ustaz? Berat. Bagi antum semuanya enggak ya? Tapi enggak, luar biasa. Berat, ringan. Nah, itulah kehidupan ya. Puasa memang menurut saya ya tidak ringan dan tidak berat juga gitu ya. Itu Ustaz ya. Ya itu puasa itu seperti itu. Karena apa? Ya itulah puasa. Yang namanya puasa kan ada, ini kan belum terjadi ya, Ramadan belum terjadi ya. Belum, Insyaallah Insyaallah 2 hari lagi. Nah, sudah ada niat pengen puasa? Ya. Alhamdulillah. Sudah ada niat ya. Insyaallah Ustaz. Kita ini adalah termasuk saya sudah punya niat dari kemarin sudah punya niat, alhamdulillah ya. Niat pengen puasa. Itu ya. Niat pengen puasa, karena jangan sampai sebaliknya ya. 2 hari lagi, 3 hari lagi, mungkin ini sebentar lagi puasa, Ramadan datang. Biar datang Ramadan, nggak urusan, aku nggak akan puasa. Di niat sudah ada. Nggak ada niat duluan. Ya ini repot, subhanallah, jangan kayak gitu. Puasanya 2 hari, 3 hari lagi insya Allah akan puasa. Puasanya sehari apa 15 hari apa 30 hari atau sebulan, ini gimana? Sebulan. Insya Allah kita puasa. Aku sehari aja. Ya bagus, cuman belum bagus lah ya. Aku seminggu aja, ya sudah bagus, ada nyantolnya puasa. Tapi ya puasa kan disuruh masa seminggu, harus full 1 bulan. Masa disuruh 10 hari, ya kan? Atau puasanya itu ya jangan banyak alasan lah. Puasanya harus karena Allah. Biasanya saja bincang-bincang ini di Ramadan tuh ada bukber terus ya, buka bersama. Nah, itu ya kita berlindung lah, jangan sampai misalnya besok ada buka bersama, ya besok saya puasa, nggak enak nanti, namanya juga buka bersama, masa nggak puasa, nanti kalau ditanya kayak apa. Nah, puasanya di saat ada buka bersama. Biasanya reunian, pertemuan sekolah, pertemuan kolega kerja dan sebagainya. Itu namanya pura-pura puasa, atau puasanya tapi bukan karena Allah. Karena kuburnya itu saja. Iya kayak gitu. Terus berkunjung mungkin karena keluarga ya. Keluarga kok pada puasa semuanya, aku ya ikut-ikutan puasa. Nah, dia betul-betul puasa, tapi cuma ikutan. Dan puasanya karena sesuatu ya. Ya enggak karena Allah tadi. Tapi dia betul puasa, tapi enggak karena Allah. Jadi bukan puasa. Puasanya itu harus karena Allah. Ada yang karena biar puasanya itu ya, naudzubillah ya, kita bincang-bincang. Kita kan ngajak puasa, yang belum puasa, ayolah puasa di bulan Ramadan ini ya. Orang yang puasa itu terlihat apa tidak? Tidak terlihat, betul, tidak terlihat ya. Jadi saya tuh punya teman
ini cerita ya, punya teman. Dia tuh ke kantor puasa. Ya. Jadi di tengah-tengah perjalanan dia kembali lagi ke rumah tuh dia ya membatalkan puasa tapi balik lagi ke kantor. Itu. Jadi terasa kelihatannya masih puasa padahal Enggak puasa. sudah membatalkan puasa. Apalagi pura-pura lemes. Memang suasana puasa ini unik. Jadi tidak ada yang tahu seseorang itu puasa atau tidak kalau tidak kelihatan. Misalnya saya puasa, saya belum membatalkan, nggak ada yang melihat saya kalau saya membatalkan puasa, ya memang nggak tahu ya bahwa saya masih puasa apa? Tidak. Nah, itulah istimewanya bulan Ramadan. Kalau kita Allah mudahkan panjang umur di bulan Ramadan, kalau kita tidak bisa menjadi istimewa karena bulannya yang istimewa ini, ya rugilah kita. Istimewanya banyak kan? Nah itu langit dibuka pintu-pintu rahmah, pintu-pintu yang membuat kemaksiatan, pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Setan yang ganggu kita itu dibelenggu, nyaman sudah. Ya kan? Nah itu nyaman puasa itu. Kalau seperti ini belum puasa, setan nggak dibelenggu. Masih berkeliaran ya. Yang mengganggu kita nggak dibelenggu, ya nggak? Iya. Nah, bagaimana kalau terasa? Bagaimana kalau kita itu ada yang ganggu kita itu nyaman apa tidak? Tapi kalau yang ganggu sudah dibelenggu, Insya Allah nyaman. nyaman kan? Nah, alhamdulillah ya gitu. Puasa, puasa, puasa. Yang sudah puasa inilah kebaikan umat. Yang belum puasa saudara-saudara kita muslim yang ada Ramadan, nggak ada Ramadan nggak masalah, nggak akan puasa. Datang Ramadan, nggak datang Ramadan, sebelum Ramadan, datang Ramadan, setelah Ramadan juga cuek, ya, ya belum puasa, belum sholat, ya Allah. Ini masih ada peluang. 2 hari 3 hari lagi puasa, masih ada peluang untuk memperbaiki niat. Jangan sampai Ramadan yang kemarin dengan Ramadan hari ini itu tidak digunakan sebaik-baiknya. Ya, monggo dinikmati. Kurma, santai aja nih. Berarti emang benar-benar harus kita niatkan dengan semaksimal mungkin ya saja untuk menghadapi untuk bagaimana supaya kita ini benar-benar menjalankan puasa Ramadan. Berarti kita harus punya niat yang kuat, yang sungguh-sungguh. Gitu nih. Istimewanya seperti ini ya, kami kasih gambaran ini, sharing saja ya, sharing saja. Puasa itu supaya akhlak kita itu meningkat, supaya akhlak kita itu semakin baik disebabkan datangnya Ramadan. Ya, sebelum Ramadan akhlak kita baik, setelah Ramadan saat Ramadan tiba akhlak kita harus lebih baik lagi. Ya gitu. Itu inti daripada ibadah kan gitu. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis yang sudah kita hafal, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, ya. Iman yang paling sempurna kan adalah akhlak. Akhlak itu ya semuanya yang sekarang kita lakukan. Ramadan juga dilakukan, cuma yang bisa dikembangkan, yang bisa dibanyakin, banyakin. Yang nggak bisa ya jangan, kayak sholat kan 5 waktu, jangan dibanyakin, ditambah-tambah lagi. Dikurangin. Misalnya kalau ngaji sebelum Ramadan datang jarang, saat Ramadan kuatkan, banyakin. Nah gitu. Saat berzikir kan, sebelum Ramadan berzikir kan, saat Ramadan zikirnya ditambah, dibanyakin. Nah gitu. Jadi pokoknya akhlak berbicara, pembicaranya sebelum Ramadan baik, sudah baik, saat Ramadan ditingkatkan lagi karena kebaikan itu dinamis, masih bisa ditingkatkan lagi. Pandangannya baik, saat Ramadan kembangkan lagi, tingkatkan lagi. Nah gitu. Ya, semua yang kita miliki ya. Itu jaga, namanya puasa itu kan menahan setan. Asyam kan namanya itu menahan. Ya tidak hanya menahan lapar, jelas menahan lapar karena nggak boleh makan. Menahan haus memang nggak boleh minum. Ya kan? Menahan marah.
Boleh nggak puasa marah-marah? Boleh, Ustaz. Nah, nggak boleh. Ya saat ini sebelum datang Ramadan memang boleh marah. Nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Marah nggak boleh. Karena itu dilarang. Pelit boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan? Nggak silaturahim boleh apa tidak? Nggak boleh. Harus silaturahim, ya kan? Seperti itu. Jadi di saat Ramadan tiba, akhlak atau perbuatan akhlak kita yang tidak baik kita sudahin, kita bertobat. Akhlak yang sudah selama ini kita lakukan dengan baik, akhlak beribadah kepada Allah saat Ramadan ditingkatkan lagi, dibanyakin lagi, didalami lagi, dirasakan lagi, dihayati lagi, kayak gitu. Itulah Ramadan. Kenapa tadi istimewa? Nggak ada yang ganggu, ya kan? Setan dibelenggu yang ganggu kita itu. Sudah nggak bisa kemana-mana ya, Ustaz, ya? Nggak bisa. Jadi lebih mudah kita untuk Karena setan beramal soleh. dibelenggu, terus pintu neraka itu ditutup. Nah, kan? Biang kemungkaran kemaksiatan kan? Pintu neraka sama yang Ganggu. Iya. Kenapa setan dibelenggu? Kalau nggak dibelenggu pasti ganggu. Ganggu itu apa? Ganggu untuk menjadi penghuni neraka. Nah itu kan di puasa itu istimewa. Jadi Ini harus Ustaz, satu pertanyaan ini Iya. Ustaz, dari kami nih. Ya kami nih kadang ya mudah-mudahan kan kita tidak termasuk. Kita puasa, tapi kita ini nggak sholat itu Ustaz. Gimana nih? Puasa di bulan Ramadan puasa, tapi nggak mau sholat Ustaz. Itu gimana ya Ustaz, ya? Ini pertanyaan yang super istimewa ini. Puasa tapi belum sholat. Sekarang kan saya mau nanya, afdalul a'mal as-sholatu liwaktiha wa birrul walidain. Amal yang paling afdol ada juga hadis yang ketiga al jihad fisabilillah yang kita pahami. Nggih. Amal yang paling afdol adalah sholat. Tadi apa? Sholat nggak dilakukan, nggak dimiliki berarti kan? Iya, Ustaz. Nah itu nggak dimiliki. Amalan yang tercanggih nggak dimiliki. Nah, itu. Padahal amalan itu adalah perintah yang harus dimiliki. Jadi kita sudah tahu kalau sholatnya nggak dikerjakan, itu kan Ustaz, rusaklah amal-amal yang lain. Di antaranya ya amal puasa. Selain sholat apa Ustaz? Puasa tadi kan amal selain Sholat. ya rusak. Kalau sudah rusak, sampai mau barang rusak? Nggak mau Ustaz. Nggak mau. Sampai mau diberi barang rusak? Nggak. Nah gitu. Ya itu intinya. Jadi Nggih. jangan sampai puasa tapi kok nggak sholat. Nah gitu. Ya itu harus sholat, harus puasa. Nggak boleh ada tawaran ini nih. Saya tetap sholat, saya tapi nggak mau puasa. Itu sama itu nggak boleh. Ya kan? Dibalik. Nggak boleh ada tawaran. Nah kayak gitu ya. Gunanya apa puasa ini? Puasa ini ada korelasinya dengan birrul walidain. Kalau akhlaknya baik disebabkan datangnya bulan Ramadan memperbaiki akhlak, meningkatkan akhlak, ya kan? Secara otomatis orang itu bisa birrul walidain. Nah gitu. Akhlak amal yang tertinggi dimiliki. Sholat tadi saja. Ya, nggak sholat tapi puasa, insya Allah dia nggak bisa birrul walidain. Karena tadi yang sholat tadi belum dimiliki saja. Nah, sholat kan cerminan saat ini. Jadi kalau puasa tidak jadi cerminan. Kalau sholat jadi cerminan. Sholatnya baik, amal yang lain baik. Wa in sholuhat sholuhat sahiru amali. Itu masalahnya sholat jadi cerminan. Wa in fasadat fasadat sahiru amali. Kalau tadi nggak sholat, yang sholat aja bisa sholatnya rusak, apalagi nggak sholat. Nah, jadi kalau nggak sholat fasada sa'iru amali, rusaklah seluruh amal yang lain. Nah, gitu. Tapi memang ada yang seperti itu, puasa tapi nggak mau sholat. Ya kita doakan. Nah, jangan dibenci. Kalau dibenci malah nggak mau sholat, nggak mau puasa. Kasihan nanti malah. Nah, itu kita doakan kan? Nah, gitu. Pokoknya enjoy aja kita gitu.
Ya mungkin ini terakhir Ustaz, mungkin pesan buat kita semuanya ini Ustaz, buat kami yang mudah-mudahan supaya tahun ini puasa kita lebih berkualitas Ustaz. Kami minta pesan atau nasihat yang terakhir buat kami dan juga untuk teman-teman kami nantinya insyaallah Ustaz. Jadi kita ini seperti semuanya itu sudah diajarkan di pondok kita ini, ya, sudah diajarkan di pondok kita. Nah, sedang Ramadan ini mempraktekkan terus-menerus dari hadis-hadis yang berjalan di sekolah kita, ayat-ayat berjalan di sekolah kita, itu dipraktekannya ya di sebelum Ramadan, di saat Ramadan ditingkatkan, setelah Ramadan kita tahu hasilnya. Hasil puasanya orang yang puasanya baik itu adalah akhlaknya baik. Orang puasa akhlaknya tidak baik, ini puasanya dipertanyakan. Ya kan? Saat Ramadan dia puasa, tapi akhlaknya tidak baik, ini puasa apa ini? Apalagi setelah Ramadan berlalu, Syawal datang kan. Nah, orangnya puasa, kita tahu, kita diri sendiri kita puasa, tapi setelah Ramadan berakhir, sifat kita malah tambah keburukannya meningkat, perangainya tambah meningkat, perangai buruk, karakter buruk meningkat. Ini tanda-tanda puasa kita kemarin itu masih belum baik. Gitu. Jadi manfaatkan betul bulan Ramadan, jangan samakan dengan sebelum Ramadan, atau jangan samakan dengan setelah Ramadan. Artinya ini, tidur aja jangan dipakai seperti itu. Saya ngomong yang nggak baik aja aku daripada gini main-main aja di bulan Ramadan, jangan dipakai seperti itu. Ya, pokoknya 24 jam kali 1 bulan itu adalah berjuang mati-matian untuk menjadi orang-orang soleh, yaitu melakukan amalan-amalan soleh dari bangun tidur sampai mau tidur lagi selama bulan Ramadan. Itu. Jadi pagi amalan soleh, siang amalan soleh, malam amalan soleh, tengah malam, semua sepanjang waktu Ramadan diusahakan lebih banyak amalan-amalan soleh kita ketimbang tidak. Nah gitu, tobat banyakin, zikir banyakin, sedekah, infak banyakin bukan jumlahnya, ya, tapi setiap hari seringnya. Usahakan berinfak selama di bulan Ramadan. Nah, jangan ngajinya jangan satu hari 5 juz, besok libur. Nah, Ramadan tuh setiap hari. Gitu. Intinya itu orang yang berpuasa menurut saya Ustaz, itu adalah meningkatkan iman. Bukti meningkatnya iman, akhlak semakin baik. Patokannya tuh akhlaknya baik kalau orang puasa. Nah, itu meningkatkan akhlak yang baik kalau dia puasa. Kalau nggak puasa, nggak usah harus puasa. Jangan membahas yang nggak puasa. Ayo saudara-saudaraku semuanya yang belum berpuasa, yang masih menyengaja nggak ingin puasa, atau yang punya niat puasanya hanya sepekan saja, atau hari pertama dan hari terakhir Ramadan saja, itu sudahinlah. Allah masih sayang dengan kita. Perjuangkan, memang hambatannya banyak, dan jangan mudah-mudah membatalkan puasa di saat kita sedang berpuasa. Berpuasa tuh gitu Ustaz, sakit ulu hati, iya, puasa memang begitu, lapar, memang tidak ada orang di dunia ini yang puasa kekenyangan, perutnya nggak sakit. Puasa ya memang menahan lapar, menahan haus. Kering Ustaz, kering memang, nggak ada orang puasa basah, nggak ada, ya nggak? Saat sampean puasa Senin Kamis kah Ramadan yang lalu, sampean saat puasa apa yang dirasakan? Menahan lapar, lapar ditahan, kan gitu, ya kan? Ditahan pakai apa? Tahan dengan kekuatan. Aku lapar memang, gitu ya kan? Aku haus memang. Nanti kalau maghrib, mengancam ini namanya. Aku mau makan banyak-banyak, aku mau minum banyak-banyak, tidak boleh. Bagus, nggak baik. Kita berpuasalah karena Allah. Ya, insya Allah inti yang saya
sampaikan dalam silaturahim ini adalah akhlak, atau bahasa kerennya budi pekerti. Nah, gitu bahasa kerennya begitu. Insya Allah kita rasakan bareng-bareng, Allah bantu kita untuk bisa melaksanakan puasa dengan penuh hikmah, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli orang lain, pokoknya kita puasa karena Allah. Ya, dinilai orang nggak puasa, nggak usah marah. Ya gitu ya. Dianggap puasa apa, puasa kayak gitu biarin aja. Yang penting kita adalah menuju komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau urusan puasa, bincang-bincang puasa, keistimewaannya seabrek, tapi itu sudah diperdengarkan di dalam pengajian-pengajian. Puasa dosanya setahun yang lalu hilang. Nah, pokoknya banyak istimewanya, tapi itu sudah akan diperdengarkan di dalam taklim. Ya, insya Allah kita banyak mengikuti taklim. Terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih banyak Ustadz. Ini mudah-mudahan bisa bekal buat kami, ya, buat juga anak kita. Bekal kita bersama juga, ya, bekal saya juga. Dan kita semuanya untuk menyambut Ramadan di tahun ini yang insya Allah 2 hari lagi. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, mudah-mudahan silaturahim kita juga membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Monggo silakan diminum.